Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6608 Metode Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi. Pemimpin sekte dari Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi berdiri diam, wajahnya dipenuhi penyesalan karena gagal menyelamatkan Yao Yao. Namun, dia tidak mengejar Wen Sui, karena dia tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya, dia tidak mungkin bisa mengejar ketinggalan. Inilah mengapa rasa penyesalannya terhadap diri sendiri menjadi lebih kuat. Jangan khawatir, tiba-tiba, sosok lelaki tua mengerikan itu muncul begitu saja di hadapannya. "Tuan, apakah itu?" Begitu melihat orang ini, Ketua Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi langsung terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk seperti itu sejak meninggalkan dunia itu. Namun setelah menyadari apa yang telah terjadi, mereka dengan cepat memberi hormat dengan membungkuk dalam-dalam. Meskipun menjadi pemimpin sekte, dia tahu bahwa pemimpin sejati Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi bukanlah dirinya. "Aku sudah bertemu Wen Sui. Anda bisa tenang, Yao Yao akan baik-baik saja." Itulah yang dikatakan monster tua itu. Mendengar hal itu, ekspresi pemimpin Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi langsung membaik. Dia tahu betul bahwa sekuat apapun Wen Sui, dia tidak akan pernah bisa menandingi pria ini. "Jika Anda, Tuan, ikut campur, Yao Yao pasti akan baik-baik saja," pemimpin sekte dari Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi berkata. "Tadi, apakah Anda merasa sangat tidak berdaya?" Monster tua itu tiba-tiba bertanya. Pemimpin sekte dari Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi berhenti sejenak sebelum berkata, "Ya, sebagai pemimpin sekte, jika saya tidak dapat melindungi anggota sekte, saya tidak berguna." Namun, lelaki tua yang mengerikan itu memandang pemimpin Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi tanpa rasa cela. Sebaliknya, dia merasa sedikit kasihan padanya. "Ayo kita pergi menemui Tuan Longxie." Saat kata-kata monster tua itu bergema, pemimpin sekte dari Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi merasakan perubahan di sekitarnya. Ketika suara itu menghilang, mereka mendapati diri mereka berada di dunia yang tak terbatas. Ini bukan kunjungan pertamanya ke sini. Dia pernah melihat Longxie dan lelaki tua bertubuh besar itu di sini sebelumnya. Namun, dibandingkan biasanya, kini ada banyak sosok yang tidak dikenal di sini. Jumlah orang tersebut mencapai puluhan ribu. Namun setelah diperiksa lebih teliti, tak satu pun dari mereka adalah manusia. Mereka semua adalah monster seperti monster tua itu. Ada makhluk misterius yang tingginya kurang dari setengah kaki, tetapi matanya mengandung kekuatan bintang, seolah-olah mereka dapat menghancurkan dunia hanya dengan satu tatapan. Beberapa di antaranya menjulang setinggi puluhan ribu kaki, dengan awan hanya mampu melayang di bawah kaki mereka, seolah-olah satu hentakan kaki saja dapat menghancurkan dunia. Ada banyak sekali makhluk seperti itu, dan masing-masing dari mereka bisa menjadi yang terkuat di dunia seni bela diri. Namun begitu Anda mendongak ke langit dan melihat hantu naga raksasa yang menutupi matahari, Anda akan melihat langit. Namun, makhluk-makhluk perkasa itu tampak tidak berarti, dan bayangan naga raksasa itu tak lain adalah Tuan Longxie. Junior memberi hormat kepada Tuan Longxie, pemimpin sekte dari Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi, dengan tergesa-gesa memberikan hormat yang agung. "Gadis kecil, tahukah kau apa tujuan didirikannya Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi?" Tuan Longxie bertanya. "Semua ini demi melindungi seni bela diri leluhur," pemimpin sekte dari Sekte Bela Diri Naga Tersembunyi berkata. Hal yang sama juga dikatakan oleh mantan pemimpin sekte itu kepadanya. Namun Longxie menggelengkan kepalanya. Sekarang,
selain leluhur bela diri yang turun ke alam bawah, yang lainnya tidak penting dan tidak perlu dilindungi. Setelah mendengar ini, ekspresi pemimpin sekte bela diri naga tersembunyi berubah. Hal ini benar-benar menghancurkan pemahamannya sebelumnya. Alasan didirikannya sekte bela diri naga tersembunyi adalah untuk menemukan penerus yang luar biasa dan membina mereka. Sekte bela diri naga tersembunyi saat ini tampaknya lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan di dunia bela diri. Namun kenyataannya, sejak didirikan, sekte bela diri naga tersembunyi saya telah benar-benar membuat para penerus yang telah berdiri di puncak zaman. Di depan Ye Wuhen dan Song Wuyi, ada Dugu Lingtian. Namun, setelah mereka kuat, tak satu pun dari mereka berpikir untuk memperkuat sekte bela diri naga tersembunyiku. Sebaliknya, mereka berusaha pergi dengan segala cara, kata Tuan Longxie. Mendengar hal itu, pemimpin sekte bela diri naga tersembunyi tampak bingung, namun dia tidak berani bertanya. Aku tahu apa yang ingin kau tanyakan. Apakah Anda bertanya apakah Ye Wuhen dan Song Wuyi tidak tewas saat mencoba meredam kekuatan penghancur di dalam reruntuhan misterius itu? Kata Tuan Longxie. Pak, bukankah begitu? Pemimpin sekte dari sekte bela diri naga tersembunyi bertanya. Tidak, saat itu, mereka berdua sudah menemukan sifat luar biasa dari kekuatan itu. Yang ingin mereka lakukan bukan hanya meredam kekuatan itu, tetapi merebutnya. Mengorbankan diri hanyalah dalih. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan sekte bela diri naga tersembunyi. Harus saya akui, sekte bela diri naga tersembunyi saya memang telah menghasilkan 2 talenta. Saat itu, mereka tidak hanya menipu Shangguan Huangquan, tetapi juga pemilik asli tubuh ini. Aku baru menyadari bahwa mereka berdua sama sekali tidak mati, melainkan telah mengendalikan kekuatan dahsyat itu dan memasuki sungai surgawi ke-9, kata Tuan Longxie. Mengapa kedua pria itu melakukan ini? Pemimpin sekte bela diri naga tersembunyi tampak bingung, karena hal ini sekali lagi menghancurkan pemahamannya tentang sekte bela diri naga tersembunyi. Kedua orang itu jelas merupakan pahlawan dari sekte bela diri naga tersembunyi. Itu adalah 2 gunung yang tak mungkin ditaklukkan. Dugu Lingtian, mengapa kau tidak tinggal di sekte bela diri naga tersembunyi? Tuan Longxie bertanya. Pemimpin sekte bela diri naga tersembunyi tetap diam. Tuan Longxie tersenyum. Setiap orang memiliki ambisinya masing-masing, namun Dugu Lingtian berbeda dari kedua orang itu. Kedua orang itu terlalu ambisius dan ingin menyingkirkan sekte bela diri naga tersembunyi sepenuhnya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka tidak tahu berterima kasih. Adapun Dugu Lingtian, dia masih menyimpan sekte bela diri naga tersembunyi di hatinya. Namun, untuk mengejar kekuasaan, dia harus menggunakan beberapa cara dan tidak bisa lagi menggunakan identitas sekte bela diri naga tersembunyi. Dari segi bakat, mereka semua lebih cocok untuk mewarisi sekte bela diri naga tersembunyi. Namun kenyataannya, mereka yang selalu bertahan di sekte bela diri naga tersembunyi adalah orang-orang seperti kamu. Terlepas dari kuat atau lemahnya sekte bela diri naga tersembunyi, kau selalu teguh di sini. Aku hanya menunjukkan diriku kepadamu saat itu karena aku melihat karakter sejatimu, agar kau mengetahui keberadaanku. Tetapi kamu menyadari keberadaanku, namun kamu tidak pernah meminta bantuanku. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk menyampaikan kabar baik. Kamu telah lulus pengamatan dan ujian dari dewa. Dunia percaya bahwa sekte bela diri naga tersembunyiku telah lama mengalami kemunduran, namun mereka tidak menyadari bahwa fondasi sekte bela diri naga tersembunyiku selalu tetap utuh. Aku, Longxie, akan mengubahmu hari ini.
biarlah kau, yang tidak dipercaya oleh dunia, memimpin sekte bela diri naga tersembunyi untuk membangun kembali kejayaannya. Pada saat itu, langit terbelah, dan sebuah peti mati besar muncul, berdiri tegak. Sebelum jatuh ke tanah, peti mati itu sangat besar sehingga menyerupai puncak gunung yang menjulang tinggi. Sekarang, peti mati telah dibuka, dan sebuah retakan telah muncul. Dalam sekejap, langit dan bumi bergetar, dan kekuatan dahsyat meluap darinya. Setelah menyaksikan kekuatan ini, pemimpin sekte bela diri naga tersembunyi melebarkan matanya karena terkejut luar biasa. Yang meluap dari peti mati itu bukan hanya kekuatan bela diri biasa, tetapi juga mengandung kultivasi yang kuat. Bisakah kamu merasakannya? Kami sudah tua, dan usia kami semakin bertambah, hanya masalah waktu sebelum kami meninggal. Namun, bahkan di ranjang kematian mereka masih ingin melakukan sesuatu untuk sekte bela diri naga tersembunyi. Para sahabat lamaku yang tak mampu menahan gempuran waktu telah menyegel kekuatan mereka di dalam peti mati ini sebelum mereka meninggal. Kekuatan ini, setelah dimurnikan, dapat langsung diubah menjadi tingkat kultivasi dan digunakan olehmu. Selama kamu melakukan apa yang kukatakan, kamu akan mampu mengalami transformasi dalam waktu singkat. Inilah metode sekte bela diri naga tersembunyiku. Bahkan dengan bakat terbatas, Anda tetap bisa berada di puncak zaman, kata Tuan Longxie. Kultivasi kita berakhir saat ini, sampai jumpa kultivasi berikutnya di dunia novel.